Hari Merdeka, hari bersejarah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Ayunita dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi mengenai materi employee benefit beserta dengan soal dan penyelesaiannya. Boleh nih. Terima kasih para pejuang. Sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama, ada saya sendiri, Iklima Prastio dengan NIM 2110102001. Ada Muhammad Sugianto dengan NIM 2110102002. Ada Firlita Erza Mahima dengan NIM 2110102005. Ada Ivana Joysa Yulitobing dengan NIM 211010102029. Ada Anissa Alwa Salsabiah dengan NIM 211010102038. Oke, kita masuk ke pengertian imbalan kerja. Apa itu imbalan kerja? Imbalan kerja atau employee benefit adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan suatu entitas dalam pertukaran atas jasa yang diberikan oleh pekerja untuk pemutusan kontrak kerja. Imbalan yang diberikan dapat berupa gaji atau bentuk fasilitas seperti kendaraan, rumah, fasilitas kesehatan, dan asuransi. Adapun jenis-jenis imbalan kerja menurut SAK 24 tentang imbalan kerja. Yang pertama, imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat kerja memberikan jasa. Nah, contohnya itu ada gaji, iuran jaminan, cuti tahunan, cuti sakit, bagi laba, dan bonus. Yang kedua itu ada imbalan pasca kerja. Apa itu imbalan pasca kerja? Imbalan pasca kerja yaitu imbalan kerja yang diterima pekerja setelah pekerja sudah tidak aktif lagi bekerja. Contohnya ada imbalan pasca kerja ini, imbalan pensiun, imbalan asuransi jiwa, ada imbalan kesehatan pasca kerja. Nah, imbalan pasca kerja ini ada dua jenis. Yang pertama, program iuran pasti, dan yang kedua, program imbalan pasti. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Sugianto. Jenis-jenis imbalan kerja menurut PSAK 24 tentang imbalan kerja. 3. Imbalan kerja jangka panjang lain imbalan kerja yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerjaan memberikan jasanya. Contohnya cuti besar atau cuti panjang, penghargaan masa kerja, jubile berupa sejumlah uang atau berupa pin atau cincin terbuat dari emas dan lain-lain. 4. Pemutusan kontrak kerja atau PKK, termination benefit. Imbalan kerja terhutang sebagai akibat dari pertukaran atas terminasi perjanjian kerja dengan pekerja sebagai akibat dari 1. Keputusan entitas untuk memberhentikan pekerja sebelum usia purna karya normal, atau 2. Keputusan pekerja menerima tawaran imbalan sebagai pertukaran atas terminasi perjanjian kerja. Next slide. Perkembangan PSAK 24 imbalan kerja. 1. PSAK 24 2004 ini memiliki cakupan yang lebih luas. Tidak hanya mengatur mengenai manfaat pensiun, akan tetapi mengatur semua imbalan kerja yang berlaku di perusahaan. 2. Setelah 10 tahun berlalu, pada tahun 2010, PSAK IAI mengeluarkan PSAK 24 versi terbaru, yaitu PSAK 24 revisi 2010. PSAK 24 2010, PSAK 24 terbaru ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Dan pada tahun 2013, PSAK IAI mengeluarkan PSAK 24 versi terbaru, yaitu PSAK 24 revisi 2013. PSAK 24 terbaru ini mulai berlaku untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Next. Tujuan pemberian imbalan menurut Karinaker dan Kingci 2010.
by system Argus Net Epping Excel performance driven. Total equity, consumer focus, cost, control, equity, and compliance, yang artinya sistem imbalan didesain dan dikelola untuk memastikan tercapainya tujuan-tujuan yang paling utama dalam pemberian imbalan atau efisiensi, keadilan, dan pemenuhan, pengembangan, tujuan pembayaran imbalan sangat tergantung masing-masing perusahaan dan jenis usaha. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Ada perkembangan PSAK 24, imbalan kerja, pengakuan dan pengukuran pesangon, pemutusan kerja berdasarkan saketa. Pengakuan, karena pesangon pemutusan kerja tidak memberikan entitas manfaat ekonomi masa datang, maka entitas harus segera mengakuinya sebagai beban dalam laporan laba rugi. Ketika entitas mengakui pesangon pemutusan kerja, entitas juga mencatat pengurangan atas tunjangan pensiun atau imbalan kerja lainnya. Entitas harus mengakui pesangon pemutusan kerja sebagai kewajiban dan beban hanya ketika entitas mampu menunjukkan komitmen. Ukuran, entitas harus mengukur pesangon pemutusan kerja pada estimasi terbaik pembayaran yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. Dalam kasus penawaran pengurangan kerja secara sukarela, pengukuran pesangon pemutusan kerja harus berdasarkan jumlah pekerja yang diekspektasikan akan menerima tawaran tersebut. Metode penilaian aktuaria. Dalam periode di antara penilaian aktuarial komprehensif, jika asumsi aktuarial utama tidak berubah secara signifikan, kewajiban imbalan pasti dapat diukur dengan menyesuaikan pengukuran periode lalu untuk perubahan demografi pekerja seperti jumlah pekerja dan tingkat gaji IAI 2017. Berdasarkan saketa bab 23 telah disebutkan bahwa salah satu metode yang digunakan dalam menghitung imbalan kerja adalah metode aktuaria. Yang pertama, asumsi demografis mengenai karakteristik masa depan dari pekerja dan mantan pekerja yang berhak atas imbalan. Yang A, mortalitas selama dan sesudah masa kerja. Yang B, tingkat perputaran pekerja, cacat, dan pensiun dini. Yang C, proporsi dari peserta program dengan tanggungannya. Yang D, tingkat klaim program kesehatan. Yang kedua, asumsi keuangan berhubungan dengan yang A, tingkat diskonto, yang B, tingkat gaji dan imbalan masa datang, yang C, jaminan kesehatan, biaya kesehatan di masa datang, dan biaya administrasi, yang D, tingkat hasil yang diharapkan atas aktiva program. Selanjutnya ada soal-soal dan penyelesaian. Soal pilihan ganda. Soal pertama, imbalan kerja meliputi imbalan yang diberikan kepada pekerjaan atau tanggungannya dan dapat diselesaikan dengan pembayaran atau dengan penyediaan barang atau jasa, baik secara langsung kepada pekerja, suami atau istri mereka, anak-anak, atau tanggungan lain, atau kepada pihak lain seperti perusahaan asuransi. PSAK yang mengatur tentang imbalan kerja adalah, jawabannya adalah yang B, yaitu PSAK 24. Soal kedua, berikut ini imbalan kerja yang diatur dalam PSAK 24 tentang imbalan kerja kecuali, jawabannya adalah yang C, imbalan berbasis saham. Karena imbalan berbasis saham itu merupakan PSAK 53, bukan PSAK 24. Yang ketiga, berikut ini kewajiban yang memungkinkan timbulnya pengakuan kewajiban imbalan kerja kecuali, jawabannya adalah yang C, kewajiban kontingensi. Yang keempat, berikut ini pernyataan yang tepat terkait dengan imbalan pasca kerja adalah, jawabannya adalah yang B, risiko aktuaria atas imbalan iuran pasti ditanggung karyawan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Ivana Joy. Soal kelima yaitu entitas A pada 3 Desember 2014 dengan asumsi telah menggunakan PSAK 24 revisi 2013 memiliki saldo penghasilan komprehensif lain terkait dengan imbalan kerja manfaat pasti sebesar 20 juta di kredit. Pada 31 Desember 2014, nilai kini kewajiban imbalan pasti sebesar 940 juta dan aset program sebesar 900 juta. Selama tahun 2015, imbalan yang dibayarkan oleh dana pensiun sebesar 40 juta
dengan iuran yang dilakukan oleh perusahaan sebesar 50 juta dan biaya jasa kini sebesar 30 juta. Bunga obligasi sebesar 10%. Pada 31 Desember 2015, nilai aset program sebesar 960 juta dan nilai kini kewajiban manfaat pasti sebesar 980 juta. Berapakah liabilitas pasca kerja diakui dalam laporan keuangan 2015? Jawabannya itu 20 juta. Yang keenam, berikut ini merupakan penentu besarnya beban imbalan pasca kerja yang diakui dalam laba rugi tahun berjalan menurut PSAK 24, kecuali A. biaya jasa kini, B. biaya jasa lalu, C. keuntungan kerugian aktuaria, atau D. biaya bunga neto. Jawabannya yaitu C. keuntungan kerugian aktuaria, karena opsi tersebut tidak termasuk dalam item dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 24. Soal ketujuh, secara umum perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka panjang hampir sama dengan ketentuan C. Imbalan pasca kerja imbalan pasti. Soal nomor 8, PT Abrakadabra pada 25 Januari 2021 menyelesaikan laporan keuangan tahun 2020. Berdasarkan laba tahun 2020, ditetapkan bonus untuk karyawan sebesar 250 miliar dan tantium untuk direksi dan komisaris sebesar 15 juta. Ayat jurnal penyesuaian yang tepat yaitu jawabannya adalah C. Beban bonus 265 miliar dan utang bonus 265 miliar. Itu didapat dari 250 miliar ditambah dengan 15 miliar. Soal nomor 9, berikut ini adalah laporan yang ada dalam laporan keuangan dana pensiun menurut PSAK 18 dana pensiun yang memiliki program iuran pasti, yaitu laporan aset neto atau D. Soal 10, dana ekspor Bank Ekspor Impor menyediakan informasi berikut mengenai rencana pensiun untuk tahun 2012. Untuk soalnya bisa dilihat pada share screen yang ada. Pertanyaannya, apakah beban pensiun untuk 2012? Jawabannya yaitu D, 106.800 euro. Berikut ini merupakan soal esai. Soal nomor 1, PT Kuki Senyondan memiliki 5 karyawan yang diberikan cuti berimbalan sebesar 200.000 untuk 5 hari kerja. Selama tahun 2022, karyawan yang cuti 5 hari hanya 1 orang, sedangkan sisanya cuti 3 hari. Ketentuannya yaitu buatlah jurnal untuk mencatat jurnal beban tersebut jika cutinya tidak diakumulasi. Ketentuan kedua yaitu buatlah jurnal untuk mencatat jumlah beban tersebut jika cutinya diakumulasi. Jawaban untuk yang pertama yaitu jika cutinya tidak diakumulasi maka jurnal penyesuaiannya yaitu beban cuti berimbalan 3.400.000 di debit dengan kas 3.400.000 di kredit. Untuk yang B, jika diakumulasi maka ayat jurnal penyesuaiannya yaitu beban cuti berimbalan 3.400.000 di debit dengan kas 3.400.000 di kredit. Selanjutnya itu beban cuti berimbalan 1.600.000 di debit dan utang gaji 1.600.000 di kredit. Berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ansalwa. Selanjutnya soal esai nomor 2. Pada awal Maret 2022, iuran pensiun yang harus dibayar oleh PT Dynamit untuk bulan tersebut sebesar 10 juta rupiah dan baru dibayar sebesar 7.500.000 rupiah. Kita diminta untuk membuat jurnal jika iuran tersebut dibayar semua, lalu diminta membuat jurnal dari sisa yang belum dibayar sampai akhir Maret 2022. Jawaban yang pertama, jika iuran sudah dibayar semua, beban sebesar 10 juta rupiah ada di debit, lalu kas sebesar 10 juta rupiah ada di kredit. Untuk jawaban ketika jurnal dari sisa yang belum dibayar pada akhir Maret 2022 adalah beban sebesar 10 juta rupiah ada di debit, lalu kas 7.500.000 rupiah ada di kredit, dan liabilitas jangka pendek 2.500.000 ada di kredit. Next.
Soal nomor 3 esai yaitu pada tahun 2015 PT Sumber Rejeki memiliki posisi saldo terkait program imbalan pasti adalah sebagai berikut. Biaya jasa kini 9 juta, tingkat diskonto 8%, iuran yang dibayarkan oleh dana pensiun 12.300.000, imbalan pensiun yang dibayarkan oleh dana pensiun 9.300.000, nilai kini kewajiban imbalan pasti akhir 2015 435 juta, nilai wajar aset program akhir 2015 390 juta. Nilai kini kewajiban imbalan pasti awal tahun 2015 360 juta. Nilai wajar aset program awal tahun 2015 330 juta. Penghasilan konferensi lain atau kredit pada awal 2015 15 juta. Biaya jasa lalu 19.500.000. Kita diminta untuk buat kertas kerja untuk menentukan besarnya beban imbalan pada tahun 2015, liabilitas dan penghasilan. Yang kedua, buat jurnal yang dibutuhkan PT Sumber Rejeki terkait program imbalan pasti tahun 2015. Next. Lalu jawaban untuk nomor satunya, terdapat saldo awal di OCI minus 15 juta dan liabilitas minus 30 juta. Lalu ada biaya jasa lalu di beban 19.500.000. Lalu ada saldo disesuaikan ada di beban 19.500.000 dan di OCI minus 15 juta, liabilitas minus 30 juta. Biaya jasa kini ada di beban 9 juta, biaya bunga ada di beban 30.360.000. Pendapatan bunga ada di beban minus 26.400.000, iuran ada di kas minus 12.300.000, imbalan tidak ada. Lalu totalnya beban sebesar 32.460.000, kas minus 12.300.000, OCI minus 15 juta, liabilitas minus 30 juta. Pengukuran kembali aktuarial NKKIP yaitu mengalami kerugian ada di OCI 25.440.000, pengukuran kembali aktuarial NWAP OCI minus 30.600.000, lalu ada jumlah tahun berjalan, bebannya 32.460.000, kasnya minus 12.300.000, OCI 5.160.000, lalu liabilitas 15 juta, minus 15 juta. Pada akhirnya OCI terdapat minus 20.160.000, liabilitas minus 45 juta. Untuk jawaban nomor 2 terdapat jurnal, beban 32.460.000 ada di debit, lalu penghasilan konferensi lain 5.160.000 ada di kredit, liabilitas 15 juta ada di kredit, dan kas 12.300.000 ada di kredit. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.